Saya coba membawakan materi ini di awal dengan sebuah analogi yang paling sederhana. Tapi kadang kita sering lupa nih, sering luput ya dari perhatian kita. Nah, sebagai pendidik tentu kita mendidik anak ya. Mendidik anak ini kan sebuah bibit yang sudah pasti unggul. Kalau di dalam Islam sudah jelas, manusia itu terlahir dengan fitrahnya yang unggul, ya lebih unggul daripada ciptaan Allah yang lainnya. Nah, pertanyaannya begini, kalau dianalogikan anak-anak kita ini sebuah bibit unggul, ya, sebuah bibit unggul, sebuah tanaman yang unggul, kira-kira enaknya atau nyamannya bibit unggul tadi tanamnya di mana? Mau di pegunungan, di tepi pantai, atau di padang pasir? Nah, saya coba ajak diskusi ya. Nah, silakan siapa yang mau jawab, satu atau dua orang, atau boleh jawab semuanya juga boleh. Atau jawab di chat, nggak apa-apa juga ya, Bu Nik ya. Nah, jawab di chat aja juga boleh. Iya, Pak. Boleh open mic, boleh jawab di kolom chat. Nah, kalau ada bibit unggul, kira-kira Bapak Ibu boleh tolong dijawab. Kira-kira maunya tanam di mana? Di gunung kah? Nah, ini ada yang jawab di Lukman di persawahan. Ada lagi jawaban yang lain? Di gunung, pantai, padang pasir. Aduh, ini kok bunyi ini, sorry. Persawahan, tergantung bibitnya. Persawahan. Sudah ada 5 orang yang jawab ya. Nah, kebanyakan menjawab di persawahan. Nah, boleh yang menjawab di persawahan, kira-kira apa alasannya? Nah, di tanah pegunungan karena kualitas tanahnya lebih bagus dan airnya lebih lancar. Bibit unggul, di semua tempat bisa tumbuh. Nah, di semua tempat bisa tumbuh. Tergantung bibitnya. Nah, ini ada yang jawab tergantung bibitnya, sudah ada 2 orang. Tanah yang subur. Nah, subur itu yang kayak apa? Ya, tergantung dari bibitnya. Padi di sawah, kelapa di pantai, tergantung tanamannya. Oke. Nah, jawabannya berbeda-beda kan? Nah, kalau kita ajak berdebat, ini semua yang ngejawab, kira-kira ketemu nggak jawabannya? Ayo silakan yang jawabannya berbeda berdebat dengan yang lain. Nggak habis-habis, Pak, berdebatnya ini. Kan habis-habis perdebatannya. Ya, yang satu ngotot di sawah, yang satu ngototnya di padang pasir, yang satu ngototnya di tepi pantai. Bingung kita. Nah, ini yang terjadi, Bapak Ibu. Ya, yang satu pakai metode belajar yang ini, yang satu pakai metode belajar yang seperti ini. Nanti orang tua punya pendapat seperti ini, guru punya pendapat seperti ini. Nah, dari semua pendapat tadi, dari semua jawabannya teman-teman tadi, ya, tergantung bibitnya cocok di mana. Bagaimana cara kita mengetahui apakah pilihan jawaban kita itu benar atau salah? Ya, nah ini benar banget ya yang jawab tergantung apa bibitnya. Jadi beda bibit maka akan beda lingkungannya. Coba kalau pertanyaannya saya rubah, ya kita flashback ulang. Pertanyaannya saya rubah. Ini ada bibit unggul kurma, tanamnya di mana? Kira-kira jawabannya teman-teman pasti sama. Semuanya pasti akan jawab di padang pasir. Udah pasti sama. Pertanyaannya bayangin kalau tadi awalnya kita semua berdebat. Ada jawab di padang pasir, ada yang jawab di persawahan, ada yang jawab di pantai. Semua perdebatan ini nggak akan selesai. Tapi kenapa setelah kita kasih tahu jenis bibitnya, kenapa semuanya bisa setuju? Ya, semuanya setuju di padang pasir. Kira-kira apa yang bikin kita semuanya sepakat? Kalau kurma itu bagusnya tanamnya di padang pasir. Ada yang bisa kasih pendapat? Kalau tadi saya rubah pertanyaannya, ini ada bibit kurma, ya semuanya pasti jawabnya di padang pasir. Mungkin di pantai juga bisa, kata Bu Stefi. Iya bisa, karena sama-sama panasnya, ya. Karena lingkungan padang pasir sama pantai mirip, ya ada suasana panas. Artinya dia tidak bisa hidup di tempat yang lebih dingin.
Karakter bibitnya cocok di padang pasir. Nah, itu dia kata kuncinya. Ini siapa yang jawab nih? Kok nggak ada namanya nih? Nah, karakter bibitnya cocok dengan padang pasir. Nah, itulah yang terjadi teman-teman, para guru dan para pendidik. Jadi ternyata kondisi kita hari ini, karakter manusia hari ini, kondisinya teman-teman hari ini usianya misalnya ada yang 30, 35 sampai seterusnya, itu dua pengaruhnya. Pertama dipengaruhi genetik 20% dan lingkungan 80%. Nah, masalahnya selama ini orang berfokus pada yang lingkungan 80%. Apa contohnya? Fokusnya kepada lingkungan. Oh, sekolah di sini aja, kurikulumnya bagus. Sekolah di sini aja, bangunannya bagus. Tempatnya bagus, guru-gurunya lulusan luar negeri. Oh, sekolah di sini aja, tempatnya dekat dari rumah saya. Oh, sekolah di sini aja, nggak perlu ongkos, karena di sebelah rumah, kan gitu tuh. Jadi, cara kita memilih, kita lebih fokus melihat lingkungannya. Kita lebih fokus melihat apa yang tampak. Nah, sehingga kita melupakan ada satu faktor, yaitu disebut genetik. Nah, ini karena 20% orang sering abai. Padahal ini yang paling penting. Walaupun kesannya nilainya cuma 20%. Buktinya tadi sudah kita contohkan. Begitu saya rubah jenis bibitnya, semuanya merubah lingkungannya. Nah, maka nanti apa yang harus kita lakukan ketika kita udah kenal bibit anak kita? Tipenya apa, jenisnya apa? Maka yang dirubah adalah lingkungannya, bukan anaknya. Jadi kalau ada orang tua mengatakan, kamu harus ngerti saya dong. Kamu harus pahamin orang tua. Ibu udah capek cari duit. Itu berarti dia menuntut anaknya mengerti dia. Padahal anak itu punya lingkungan. Lingkungan terdekat dia siapa? Orang tua, pola asuh. Maka yang harus dirubah adalah pola asuhnya, lingkungannya. Karena bibitnya nggak akan berubah. Genetiknya nggak akan berubah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mencari tahu genetiknya anak kita? Nah, Stephen ini adalah salah satunya, contohnya. Jadi seandainya lah ya, bayangin kalau tadi teman-teman bibit unggulnya ditanam di persawahan. Kemudian dibiarkan 2 tahun, 3 tahun, kok dia tidak menghasilkan buah. Sementara ada orang sudah menanam dan dia sudah berbuah, sudah panen. Maka dalam kegalauan tadi Anda bertanya, ini kenapa ya bibit saya nggak tumbuh? Yang Anda salahkan biasanya apa? Bibitnya. Oh, bibitnya nggak bagus, oh bibitnya begini-begini. Tidak. Apa yang perlu dilakukan? Tanya ahli. Tanya ahli tanaman, begitu dicek, oh Pak, ini ternyata bibit kurma. Kurma ini nggak cocok ditanam di sini. Kalaupun ditanam di sini, dia tumbuh mungkin tidak menghasilkan. Nah, begitulah konsep Stephen. Jadi begitu teman-teman nanti tes Stephen anaknya, kami cuma memberitahu, oh ini jenis bibitnya seperti ini loh. Ciri-cirinya seperti ini loh. Maka dengan ciri-ciri seperti ini, maka pola asuhnya bagusnya seperti ini. Treatmentnya bagusnya seperti ini. Jadi bukan kita contoh meramal, tidak. Karena kita menyesuaikan dengan bibitnya. Seperti tadi kurma kita tempatkan di padang pasir atau di pantai karena sama-sama panas. Kemudian tomat kita tempatkan di persawahan. Ya, belum ada orang yang nanam tomat di padang pasir. Kalaupun ada, dipaksakan bisa. Kita harus menciptakan kondisi padang pasirnya mesti sejuk, mesti nyaman, mesti airnya mesti banyak. Nah, itu konsep hidroponik yang sekarang ini lagi tren. Ya, hidroponik itu kan konsep bagaimana menanam sesuatu walaupun lingkungannya tidak mendukung. Nah, maka lahirlah konsep hidroponik tadi. Nah, ini analogi yang berikutnya, ini yang paling sering nih buat orang tua. Kalau ada 4 binatang ini lomba, siapa yang juara kira-kira? Ayo, boleh dijawab lagi. Gajah kah, lumba-lumba kah, atau lebah, atau elang? Kalau mereka lomba, siapa yang juara? Ini orang tua ini kan kadang sukanya gini, anakku hebat dalam hal ini, anakku hebat dalam hal ini, gitu kan. Nah, tergantung lombanya apa. Nah, ini udah nggak kena jebakan Batman lagi nih ya. Jadi udah pada pinter. Jadi, betul, tergantung lombanya apa. Tergantung lombanya. Jadi kalau anak tetangga kita hebat dalam lomba A, kita nggak usah insecure Bapak Ibu. Cek dulu anak kita hebatnya di lomba apa. Maka ikutkan lomba itu. Supaya kalau anak kita hebat, dia menang, kita publish di sosial media, giliran tetangga kita yang insecure.
Tadi kan kita insecure nengok orang tuanya mempublish anaknya hebat dalam lomba tertentu. Nah, kita tampilkan anak kita dalam kehebatannya sendiri supaya gantian. Ya. Nah, jadi cara mengenali genetik itu adalah dengan cara melakukan tes genetik ya. Genetik itu ada sidik jari, DNA, dan retina mata untuk saat ini. Tapi kita Stephen itu menggunakan konsep sidik jari. Nah, apa manfaatnya kalau teman-teman sudah tahu genetiknya? Kita akan tahu pola asuhnya. Ya, mengasuh sebuah tomat, ya bibit tomat sama kurma itu beda cara ngasuhnya. Beda cara merawatnya, beda pupuknya, beda jenis makanannya. Kemudian cara komunikasi. Bapak Ibu kalau mau komunikasi aja hal paling sederhana, mau ngasih makan anak aja tiap pagi. Saya punya anak tuh 2 jenisnya. Feeling sama intuiting. Itu kalau mau nyuruh makannya itu mesti beda. Ya analoginya bayangin kalau teman-teman punya 1 ayam, 1 kucing. Mau ngasih makan kucing nih. Ngomongnya ya sampai kiamat pun kucingnya nggak akan datang. Kenapa? Kita menggunakan pola komunikasinya ayam karena kita ayam, mungkin karena kita jenisnya ayam. Jadi kita ngomongnya pakai pola komunikasi ayam. Yang ada kita bentak anak kita. Kamu telingamu di mana? Kamu nggak dengar mama manggil, kamu nggak dengar papa manggil. Kamu disuruh makan aja kok susah banget sih gitu. Udah tinggal makan aja kan gitu tuh jadinya. Akhirnya jadinya emosi. Padahal begitu kita kenal, oh kucing rupanya. Kita tahu, oh cara komunikasinya begini Bu, jangan dipanggil ker, tapi meong, dilus-lus kepalanya, dibelai-belai. Nah, baru dia mau makan. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Ya, yang bikin nggak simpel itu, kita nggak mau merubah polanya. Karena kita pakai pola yang sudah terbiasa kita pahami. Kemudian cara belajarnya berbeda. Cara makan ayam sama kucing aja itu berbeda. Ya, mau kita paksakan itu nggak bisa. Ya, beda genetik maka akan beda caranya. Nah, kalau pada manusia, di mana kita bisa melihat perbedaan genetik ini? Ada 5 tempatnya. Pertama jenis kelamin, maka nanti antara laki-laki dengan wanita, ini cara kerjanya berbeda. Karena bentuk fisik otaknya berbeda. Teman-teman tinggal baca aja atau nonton aja YouTube-nya Dr. Aisyah Dahlan. Itu beliau fasih banget membahas tentang bagaimana perbedaan cara kerja otak laki-laki dan otak perempuan. Ya, kemudian mesin kecerdasan, drive kecerdasan, kapasitas otak atau IQ dan golongan darah. Nah, di Stephen kita bahas nomor 2 dan nomor 3. Ya. Apa itu mesin kecerdasan? Yaitu belahan otak yang paling dominan. Yang paling dominan ini artinya apa? Yang paling menjadi pemimpinnya, yang paling aktif 24 jam bekerja walaupun dia sedang tidur, yang paling otomatis, yang paling spontan, yang paling berkuasa, apalagi pokoknya semuanya dialah, dia pemimpinnya gitu. Jadi kalau ada 5 orang mau sholat, kan nggak mungkin 5-5 jadi imam. Tentu ada 1 yang jadi imam, 4-nya jadi makmum, dan begitulah sunatullahnya. Maka hal yang sama berlaku di kepala kita. Ada 5 belahan otak di kepala kita. Ya, pertama sensing, otak kiri bagian bawah, thinking, otak kiri bagian atas. Nah, ini sama-sama kita sebut otak belahan kiri. Jadi kalau sensing belahan kiri bawah, thinking belahan kiri atas. Kemudian ada otak kanan, intuiting bagian atas, dan otak kanan bagian bawah itu feeling, kemudian ada insting otak tengah. Nah, kelima-lima belahan otak ini, Bapak Ibu, cara kerjanya, fungsinya itu beda-beda. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, dari mana datangnya sebuah potensi, dari mana datangnya sebuah bakat, dari mana datangnya sebuah karakter, dari mana datangnya sifat, dari mana datangnya stimulus, cara orang bersikap, merespon, berpendapat, kemudian cara dia memahami segala sesuatu, itu kenapa terjadi perbedaan itu? Karena perbedaan belahan otak dominannya. Seperti yang di video tadi katakan, daripada fokus kepada seluruh bagian otak, lebih bagus fokus pada 1 bagian otak saja, kata dia. Cuma kalau konsep video tadi, dia menuntut kita berevolusi, pakai teorinya Darwin. Nah, Islam tidak menerima konsep teori Darwin ini kan. Lebih bagus kita fokus pada 1 belahan otak yang dominan.
Nah, bagaimana mencari tahu yang dominan tadi? Itu dengan membaca 10 sidik jari kita, itu kebaca polanya. Jadi antara simpul sidik jari ini ada kaitannya dengan simpul saraf di kepala. Nah, pola itu yang di-riset sama Pak Arif Poniman. Nah, saya bahas satu-satu singkat saja apa perbedaan dari belahan otak yang dominan ini. Pertama, sensing. Jadi cirinya orang sensing ini rajin, ingatannya kuat, kemudian tenaganya banyak. Ya, kalau orang thinking, cirinya orang thinking ini dia banyak mikir, ya, berpikirnya analitis, jago menghitung, kemudian pandai, ya. Jadi kepandaian akademis itu lebih kepada orang thinking. Kalau orang sensing, kepandaian praktek istilahnya. Jadi kalau dia dipraktekkan, dia lebih cepat pinter. Nah, kalau intuiting, fungsi otaknya itu dia menginterpretasi informasi. Jadi kalau ada informasi yang dia terima A, dia bisa interpretasikan banyak macam. Bisa dia interpretasi B, bisa C, bisa D. Ini yang membuat kerja otaknya menghasilkan kreativitas, menghasilkan inovasi. Kalau yang feeling, fungsi otaknya mengatur hubungan emosi. Jadi hubungan hati dan hubungan sosial. Bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana mengontrol emosinya dia, dan bagaimana mengontrol emosinya orang secara sosial, itu feeling fungsinya di situ. Nah, kalau yang insting, fungsi otaknya gampangnya gini, karena dia di tengah, dia bisa mengakses 4 kemampuan otak yang lain. Ini yang membuat dia serba bisa. Jadi dia bisa seperti orang sensing, bisa seperti orang thinking, bisa seperti orang intuiting, bisa seperti orang feeling. Tapi kecenderungannya akan tampak ketika kita mengetahui golongan darahnya apa. Jadi kalau golongannya darahnya insting, golongan darah A, dia dominan spontannya kayak orang thinking. Golongan darah AB seperti orang sensing, golongan darah B seperti orang intuiting, golongan darah O seperti orang feeling. Nah, orang insting ini cara kerja otaknya, dia tidak berpikir, dia tidak berimajinasi seperti orang intuiting, dia tidak merasakan seperti orang feeling, dia tidak menghafal atau berdasarkan pengalaman seperti orang sensing, dia nalurinya aja yang menggerakkan dia. Ini yang membuat dia spontan. Nah, maka kalau cara ngajarinya gimana? Nggak usah direncanakan. Nah, spontan aja jauh lebih cepat untuk orang insting ini. Nah, dari 5 belahan otak ini, maka anak kita itu pasti satu yang dominan. Salah satunya apa? Itulah yang disebut dengan hasil tes Stephen-nya. Ya, bisa dia sensing, thinking, intuiting, feeling, atau insting. Kita singkat dengan Stephen. Nah, selain belahan otak yang dominan ini, di Stephen juga membahas lapisan otak yang dominan. Jadi kenapa ada lapisan otak? Saya pakai analogi begini. Coba teman-teman bayangin buah semangka, kita belah satu, kemudian kita belah tengahnya. Jadi akan ada 4 belahan. Nah, dari setiap 4 belahan buah semangka tadi, itu buah semangka itu punya 2 lapisan. Lapisan kulitnya itu berarti lapisan luar. Lapisan merah semangkanya tadi itu lapisan dalam. Jadi disebut introvert yang lapisan dalam, yang extrovert disebut lapisan luar. Nah, otak manusia pun begitu. Jadi ada lapisan dalam, ada lapisan luar. Nah, lapisan otak ini sebagai drive. Drive ini seperti supir yang membawa mesin. Jadi supir ini mau ditreatment seperti apa supaya mesinnya jalan. Mesin tadi yang ini tadi, yang 5 tadi. Nah, maka orang sensing itu akan ada 2, sensing introvert dan sensing extrovert. Thinking introvert ada 2 juga, thinking introvert, thinking extrovert. Intuiting juga ada 2, introvert dan extrovert. Feeling juga ada 2, introvert dan extrovert. Dan insting nggak punya lapisan otak. Ya. Maka nanti hasilnya akan ada 9. Nah, apa perbedaan antara introvert dan extrovert? Nah, kalau yang hasilnya introvert, dia bagusnya distimulus dari dalam dirinya. Jadi bukan dari luar. Maka paling mudah gampangnya gini. Saya punya anak feeling introvert, yang satu lagi feeling extrovert. Yang feeling introvert ini ketika makan, saya nggak suruh dia makan. Karena kalau saya suruh dia makan, berarti stimulus dia makan itu dari luar, dari saya orang tuanya. Kalau kita suruh malah dia nggak mau.
Jadi gimana yang ekstrovert? Saya suruh makan. Ayo Dahlan, kamu makan, ayah sulangin. Kenapa saya sulangin dia senang? Karena satu, dia feeling, senang ada hubungan kedekatan emosional. Yang kedua, ketika kita sulangin, kita sedang memfasilitasi. Jadi ketika difasilitasi, dia termotivasi untuk makan. Nah, itu yang membuat dia jadi mudah. Maka di sini orang tua sering berpikir gini, Pak, kalau disulangin terus kapan mandirinya? Nanti dulu. Kalau dia feeling, lebih bagus emosionalnya dapat dulu. Urusan mandiri belakangan. Tapi nanti kalau thinking extrovert itu beda lagi ya, case. Jadi drive ini harus disesuaikan dengan mesinnya. Jadi kalau mesinnya beda, maka stimulusnya pun harus disesuaikan dengan mesinnya. Contoh, kalau mesinnya mobil kita bahan bakarnya solar, jangan dimasukin premium, gampangnya gitu. Ya. Maka karena dia feeling, saya sulangin. Nah, ketika si kita nyulangin yang feeling extrovert, yang feeling introvert, dia merasa cemburu, merasa tersaingi. Saingan ini membuat dia terancam. Nah, akhirnya dia tertantang. Ya, adik mau makan juga lah, kata dia. Nggak perlu kita suruh makan, dia minta makan sendiri. Tinggal bilang, Nek, ambilin nasinya. Nah, kita sulangin dia. Tapi kalau triggernya tadi kita yang ngotot nyuruh dia makan, nah itu bisa panjang gajinya nanti. Sama juga, dia minta minum. Yang introvert nih. Nah, adik haus, kata dia kan. Saya terlalu baik. Yang introvert nih, feeling introvert. Saya ambilin minumnya. Saya isi, saya kasih ini deh, adik minum kan. Tahu teman-teman, dilepehnya minum tadi. Nggak jadi layak katanya. Nah, kenapa? Karena ketika kita ngambil minum, kita kasih dia, kita sedang memfasilitasi dia. Nah, otaknya nggak tertrigger, drive-nya nggak jalan, nggak tergerak, karena dia difasilitasi. Maka begitu saya tahu, oh dia introvert, makanya dia nggak mau diambilin air minumnya. Begitu dia minta minum lagi, ya mau minum, itu ambil aja sendiri di sana. Jalan sendiri. Tuh. Tapi yang extrovert, kita gituin, saya ngetes, Dahlan mau minum ya, itu kan ambil, adik aja bisa ngambil di situ. Ambilin lah ya, Dahlan nggak bisa jalan. Nah, beda kan? Nah, dari situ saya kelihatan banget ya perbedaan introvert dengan extrovert pada orang feeling. Nah, apakah kita harus ngotot? Tidak bisa. Kita ikut bagaimana cara kerja otaknya supaya lebih mudah. Nah, ini mungkin sekilas tentang belahan otak dan lapisan otak. Nah, maka perbedaan ini juga akan melahirkan perbedaan cara kerja. Ya, cara kerja dalam proses belajar. Nah, kita langsung masuk ke materi bagaimana cara belajarnya. Jadi 5 belahan otak ini tadi akan menghasilkan 5 pola cara belajar dan 2 pola stimulusnya. Jadi stimulusnya ada yang diancam, ada yang diiming-iming, ada yang ditantang, ada yang difasilitasi. Jadi 2 itu aja polanya. Nah, maka dalam proses belajar, teman-teman cukup pahami 3 konsep ini aja. Sangat sederhana, ya, gampang dihafal. Pertama adalah sebelum belajar, lakukan persiapan. Jadi persiapannya itu berbeda antara 5 belahan otak ini tadi. Kemudian beri kebutuhan belajarnya apa. Secara umum tentu kita akan memberikan semua kebutuhan belajar. Tapi ada satu yang spesifik, yang sangat dominan. Kalau itu tidak terpenuhi pada anak itu jadi masalah. Tuh. Tapi bagi tipe yang lain bisa jadi nggak jadi masalah. Tapi bagi tipe yang ini jadi masalah. Kemudian motivasi belajarnya beda-beda. Jadi nggak semua orang motivasinya belajar ingin juara 1. Ya, saya dari dulu sampai sekarang nggak pernah pengen mau juara 1. Bu Unik juga pasti nggak mau jadi juara 1. Nah, kalau Anda tipikal orang tua yang pengen ngejar anak juara 1, ini bakal stres deh punya anak yang kayak gini. Yang nggak mau jadi juara 1. Nah, pertama apa? Persiapan. Jadi persiapan ini gampangnya sebelum dia mau sekolah,
sebelum mau belajar, atau ini bisa juga dipakai untuk orang tua ketika dia mau beraktivitas, mau kerja. Ini sama teorinya. Jadi sebelum mau kerja juga bisa. Pada orang sensing, apa yang harus dilakukan? Dia harus panaskan dulu badannya. Panaskan dulu fisiknya. Kenapa? Tadi saya sudah bahas sekilas, orang sensing ini tenaganya banyak, energinya banyak. Jadi dia sumber dayanya yang melimpah itu apa? Tenaganya. Kalau dibawa kepada superhero, dia kayak Hulk. Hulk tahu kan yang manusia yang hijau-hijau itu? Nah, itu tenaganya banyak. Ya. Maka tenaga yang banyak ini butuh dipanaskan dulu. Jadi kalau orang sensing, kalau ototnya panas, otaknya baru aktif. Nah, ini yang membuat anak-anak sensing kita nanti kalau di sekolah nggak bisa diam, lasak, jalan ke sana kemari, gangguin kawannya. Ini yang Lasak membuat apa, Pak? Hah? Pak Ferry, lasak apa, Pak? Artinya lasak. Lasak itu nggak tenang, hiperaktif lah. Ya, hiperaktif. Bahasa Medan ya, Pak? Bahasa Medan. Bahasa Medan. Nah, akhirnya kita labeling apa? Ini anak hiperaktif. Ini anak nggak bisa diam. Ini anak nggak fokus. Kan gitu labelingnya. Nah, guru laporan ke orang tuanya. Bu, anak ibu nggak fokus. Dia di sekolah nggak tenang. Dia jalan ke sana kemari. Kemudian lari ke sana kemari. Itu namanya lasak. Bu. Jadi nggak stay, dia nggak bisa dia stay betah di satu tempat. Nah, maka gimana caranya supaya dia nggak aktif ya lasak tadi, maka panaskan dulu badannya, suruh dia dulu olahraga, suruh dia dulu senam. Makanya dulu ada SKJ kan, senam kebugaran jasmani. Orang-orang sensing ini yang paling bagus. Nah, saya setelah habis senam saya ngantuk. Nah, ternyata setelah saya sadar Stephen, oh pantes kalau habis senam saya tuh pengennya tidur. Tapi kalau orang sensing tidak. Kalau ketika dia habis bergerak, otaknya aktif. Nah, jadi nanti kalau di dalam kelas, kan dia sudah senam nih, anggaplah sudah senam anak sensing tadi, aktif otaknya di dalam kelas, belajar misalkan udah 1 jam, dia mulai lasak lagi, mulai nggak tenang lagi, kakinya mulai goyang-goyang. Orang ibu sebagai pengajar jangan marah dulu, suruh dia keluar lagi. Kamu keluar dulu, jalan dulu sana, keliling lapangan. Nanti kalau kamu udah keliling lapangan 1 kali, kamu masuk lagi ke kelas. Cukup seperti itu lakukan, jadi nggak usah marah. Karena apa? Dia butuh menggerakkan lagi ototnya supaya otaknya bisa fokus. Jadi kegiatan olahraga bisa. Nah, kegiatan olahraganya apakah harus olahraga, Pak? Nggak harus. Lari keliling lapangan, suruh cuci piring dulu di rumah, suruh ngepel dulu di rumah, suruh ngelap-ngelap jendela dulu di rumah. Itu kan sudah berkeringat dia. Nah, setelah itu mandi baru pergi sekolah. Ya, itu banyak aktivitas fisik. Nah, kalau orang thinking, yang paling penting itu fokus pikirannya. Bikin suasana sekolah itu tenang, nggak ribut. Jadi nggak usah dekat-dekatkan orang sensing nih. Nanti kalau orang sensing udah mulai risih, ribut, dia akan mengganggu orang. Nah, orang yang paling gampang diganggunya itu orang thinking. Nah, karena orang thinking ini gampang terdistrak. Nah, orang thinking ini kalau fokus pikirannya udah jalan, dia makin mudah belajar. Nah, maka supaya dia fokus gimana? Dudukkan dia paling depan. Jadi semua anak thinking itu taruh aja paling depan. Supaya dia tidak terganggu sama teman-teman yang lain. Karena kalau di depan kan murid-murid itu takut untuk berulah. Takut untuk berulah itu apa ya? Berulah tahu kan Bu Nik? Takut untuk buat ulah gitu kan? Iya. Nah, karena diperhatikan sama guru. Sehingga nanti yang si thinking ini bisa fokus. Saya punya keponakan, itu anaknya adik ipar, itu awalnya dia didudukkan, jadi dia ini sudah hampir 3 bulan sakit sakit perut. Udah dibawa ke dokter, sampai dokter itu minta di endoskopi. Nah, karena dibilang endoskopi, dia takut dibawa ke Pineng. Nah, waktu berangkat mau ke Pineng, ke bandara saya ngantarin, saya bilang sama orang tuanya, aku nggak yakin anakmu sakit nih, takut aku dia psikis ini, gue bilang. Coba nanti bilang sama dokter yang di Pineng itu, Pak, apakah anak ini pura-pura sakit atau dia ada sakitnya psikis, saya bilang. Tadi bawa ke Pineng, dites sama orang dokter Pineng itu, anak ibu nggak ada masalah apa-apa. Di perutnya nggak ada masalah.
Bu, ini kayaknya dia stres, kata dia. Nah, begitu ditelepon, Bang, kata dokternya stres. Coba cek anakmu, ada nggak dibanding-bandingkan. Ini anaknya kebetulan thinking. Dibanding-bandingkan di sekolah. Karena di rumah kita udah jaga, jangan dibanding-bandingkan sama saudaranya yang lain, karena dia merasa kalah nanti. Baru ditanya anaknya, ada perubahan apa di sekolah? Sejak kamu ini berubahnya karena sejak apa? Baru dia curhat. Saya dipindahin ibu guru ke belakang. Jadi tadinya dia duduk di meja, mejanya gandeng sama gurunya. Dipindahkan gurunya, duduk di belakang karena ada rotasi tempat duduk. Sejak dipindahkan itulah dia merasa nggak punya harga diri. Kalau orang thinking, duduk di depan itu sebagai positioning yang paling bagus. Itu berarti dia juara, itu berarti dia hebat. Dipindahkan ke belakang, kepalanya langsung mikir, oh aku udah nggak juara lagi, aku udah nggak hebat lagi. Nah ini yang membuat dia psikisnya terganggu, jadi asam lambungnya naik. Nah kebayang nggak teman-teman? Pikiran itu terganggu kalau orang thinking. Nah kalau dia bisa fokus, maka lebih mudah. Akhirnya kami negosiasi sama gurunya, Bu, boleh nggak Bu, tolong dipindahkan lagi ke tempat yang awal. Tapi nggak bisa lah Bu, sekolah kan adanya begini. Kan kalian sekolahnya pakai stipin. Pak di stipin bilangnya begitu katanya. Karena gara-gara itu dia sakit. Dia bilang kan, kalau nggak percaya ini saya panggil konsultannya. Nah saya kemarin tuh saya siap tuh, udah coba bilang aja ke guru ya, kalau gurunya nggak percaya biar kita yang maju. Nah akhirnya dipindahkan. Anda tahu setelah dipindahkan, seminggu setelah itu wajahnya ceria, nggak pernah sakit perut lagi. Nah kalau orang yang titing, nah ini agak unik orang yang titing. Orang yang titing ini dia harus punya hasrat. Hasrat itu bahasa gampangnya passion. Nah masalahnya Bapak Ibu, hasrat ini sangat-sangat abstrak. Anda kalau bukan orang kanan, akan susah memahaminya. Saya karena orang kanan, saya punya anak intuiting juga kanan, mudah banget memahaminya. Tapi kalau orang tuanya kiri, dia akan melihat sesuatu itu nggak konkret. Ya, tapi bagi orang intuiting itu sesuatu yang konkret. Jadi hasrat ini bagaimana cara menghadirkannya? Banyak cara, banyak jalan menuju Roma. Ini yang membuat kita sebagai orang tua, pendidik harus kreatif, harus nemu nih di mana hasrat terbesarnya dia. Nah, bisa di-trigger dengan cara menghadirkan sesuatu yang baru. Contoh nih, kita mau ngajak anak kita pergi ke suatu tempat. Kita bilang aja, kamu belum pernah kan nengok dinosaurus kayak mana bentuknya? Makanya yuk kita pergi sekarang. Nah, itu hasrat tuh. Bisa dari situ. Kamu kan belum pernah belajar tentang hal ini. Itu bisa. Atau kalau dia introvert, bikin yang menantang. Apa yang menantang? Cari apa yang dia minatin. Kalau dia minatnya tentang planet-planet, ibu nggak usah cerita duit, ibu nggak usah cerita juara, ibu ceritanya planet juga. Ini kalau kamu belajar fisika matematika, nanti kamu bisa buat planet, nah. Pak kan nggak masuk akal. Justru makin nggak masuk akal makin bagus Bu untuk anak intuiting. Kalau ibu terlalu logis, nggak masuk. Ya, justru kalau nggak ada hubungannya, ibu hubung-hubungkan aja. Yang penting terkait sama hasratnya dia. Ya, apa gunanya Dapa belajar matematika itu, kata dia. Dapa suka main game kan? Main game Roblox. Dapa tahu nggak, ngitung-ngitung batu yang disusun di Roblox itu kalau nggak ada ilmu matematika nggak bisa. Dapa kan main susun-susun aja. Oh itu matematika ya? Nyambung dia, padahal kita ngarang. Nah, jadi cari sesuatu yang dia minati apa, triggernya masuk dari situ. Jadi bisa dari mulai harapannya apa ketika mempelajari sesuatu itu. Ini kalau kamu pelajarin ini, nak, kamu kan pengen jadi, ini saya punya kasus tuh, anaknya pengen jadi wanita pertama yang buat senjata perang. Jadi mamanya bilang gini, kamu kalau jago matematika, jago fisika, jago kimia, kamu jadi bisa buat senjata perang. Tapi kalau kamu matematikanya cuma nilainya 5-6 gini, gimana buat bisa senjata perang? Nah, hadirkan hal-hal yang kayak gitu. Jadi harapan setelah mempelajari atau melakukan sesuatu hal. Saya juga pernah nanya, ceritakan manfaatnya, kegunaannya apa ketika kamu mempelajari ini. Saya ingat semester 1 belajar kimia, kuliah, saya nanya ke dosen saya, Bu,
H2O tambah ini, tambah ini, tambah ini, yang Ibu tulis di papan tulis itu gunanya apa dalam kehidupan, saya bilang. Apa yang dilakukan dosen kimia tadi, yang nenek-nenek usianya 63 tahun, dia ambil penghapus, dia lempar saya. Kau ya, udah tua, udah bisa buat anak, pertanyaan kau pun kayak anak-anak, kata dia. Saya ingat banget itu. Apa ya dosen itu. Terus saya tanya, Bu, apa salahnya pertanyaan saya bilang. Ini gunanya apa dalam kehidupan nyata, saya bilang. Keluar kamu, kata dia. Gak pantas kamu kuliah kalau kayak gini pertanyaannya, kata. Terus sampai dua saya bengong. Gue salahnya di mana? Habisnya keluar aja gitu. Nah, dapat nilai D, ya kan? Kimia. 2019 saya ke Bali diundang untuk belajar teknologi pangan. Di situ kami belajar tepung terigu, tepung donat, tepung untuk buat donat, tepung untuk buat bakwan, tepung. Ternyata semua jenis tepung itu berbeda. Dan itu didatangkan, diproduksi dengan proses kimia. Di situ kami belajar. Oh, ini toh gunanya kimia. Saya baru mudeng. Oh, ini gunanya kimia. Dan di situ waktu ujian, saya nilainya 85. Hampir semua saya bisa jawab benar. Hebat nggak saya kimianya? Hebat di saat itu. Karena saya ketemu nih triggernya apa manfaatnya. Dan ketemu karena berkaitan dengan saya pengusaha donat, pengusaha roti. Baru saya nyambung. Oh, ternyata orang tepung itu, oh kenapa protein dicampur ke tepung jadinya begini. Kenapa ini dicampur ini bisa ngembang. Kenapa lamanya ngembangnya karena itu semuanya ada proses kimianya. Baru saya mudeng tuh di situ. Kenapa lah nggak dari dulu saya tahu kimia itu gunanya ini gitu. Nah, Ibu mesti tahu tuh yang begitu-gitu tuh. Nah, ke anak intuiting itu dikaitkan sama apa yang dia hasratkan. Kaitkan aja semua, sambung-sambungkan aja walaupun nggak nyambung. Kemudian cari alasan dia mengapa belajar itu. Gali impian jangka panjangnya. Ada kemarin kasus anak dia pengen jadi ilmuwan. Dia pengen jadi ilmuwan, maka dia minta belikan mikroskop. Nah, saya bilang, Bu, kalau dia udah minta dibelikan mikroskop, itu impiannya udah clear itu saya bilang, udah jelas. Maka nanti semua pelajaran kaitkan aja sama keinginan dia untuk jadi ilmuwan. Tapi saya nggak mau beli, Pak. Tunggu dia ranking dulu. Jangan gitu, Bu. Dia extrovert. Intuiting extrovert. Belikan dulu mikroskopnya, saya bilang. Dengan ancaman, setelah saya belikan mikroskop, kalau nilai kamu nggak bagus, ini mikroskopnya ditarik. Jadi nikmat itu diambil. Kan cara Allah menghukum manusia kan gitu. Kalau kamu nggak mensyukuri yang aku beri, akan aku ambil kembali. Nah, itu bisa diambil dari situ, gali impiannya. Atau relevansi antara materi pelajaran sama kehidupan nyata. Itu seperti kisah saya tadi. Nah, teman-teman sebagai pendidik mesti mencari nih, di sudut bagian mana si anak intuiting ini kena. Nah, ini yang disebut makanya sulit. Nah, kalau orang feeling, yang penting moodnya, hatinya senang. Kata kuncinya apa? Dia cinta sama gurunya. Dia suka sama gurunya. Nah, fenomenanya, anak SD kelas 1 sampai kelas 6 SD, ini matematikanya pintar-pintar anak feeling. Kenapa? Karena gurunya masih ramah. Gurunya masih enak. Gurunya nggak pernah marah-marah. Begitu masuk SMP, anak feeling ini matematikanya pada down semua. Karena Pak guru matematikanya udah killer, mukanya udah jutek, wajahnya udah nggak pernah senyum. Si feeling ini moodnya nggak tertrigger dengan penampilan guru yang kayak monster tadi. Akhirnya pelajaran yang disebut guru nggak masuk ke otaknya. Maka yang disalahkan siapa? Anaknya. Nah, caranya gimana perbaiki moodnya? Saya ketemu 3 anak feeling pengen jadi pilot itu gara-gara cinta sama kakeknya. Ya gara-gara cinta sama kakeknya. Kenapa kamu pengen jadi pilot? Nggak kepengen jadi seperti ayah, jadi PNS? Enggak. Nah, karena kakek saya pilot, kata dia. Nah, kalau Anda punya anak feeling, harus klik secara hati. Jadi dia harus suka sama kita, dia harus cinta sama kita. Nah, pintu masuknya datangnya dari mana? Ngobrol. Banyak-banyaklah ngobrol dengan anak feeling. Itu pintu masuk paling mudah. Nah, kalau orang insting, dia yang penting bisa beradaptasi. Gampangnya gini, dia bisa mendatangi semua orang tanpa ada rasa minder, rasa takut. Jadi datang ke sini sebentar, ke sini sebentar, ke sini sebentar.
nggak ada rasa apa namanya, nggak enak lah, dia nanti beginilah begini. Itu aja udah cukup tuh orang insting. Jadi indikator kalau kita punya murid insting, kita lihat aja dia ngalir nggak anaknya. Ngalir itu maksudnya gini, dia bisa berpindah teman, dari sini ngobrol sebentar, pindah ke situ, pindah ke sini, pindah ke sini. Kalau dia sudah seperti itu, ada lebih dari 3 orang aja, perpindahannya itu udah cukup untuk indikator dia adaptasinya udah bagus. Pak, kenapa nggak satu kelas? Ya nggak mungkin juga, Bu, namanya masih anak-anak gitu. 3, 4 sampai 5 orang aja udah cukup. Nah, kalau dia sudah bisa beradaptasi di kelas, itu udah mulai gampang, ya gampang. Nah, caranya gimana? Ciptakan kondisi yang happy. Kalau bisa sambil dengar musik. Kalau bisa ada sekolah yang udah pakai Stipin itu, anak insting tuh kalau bisa pakai headset belajarnya. Ya, kalau ada sekolah yang bisa pakai headset belajar untuk anak insting itu keren banget. Nah, itu tadi persiapan ya. Nah, sekarang kebutuhan belajarnya apa? Ini gampang, ringkas. Orang sensing kasih fasilitas. Semua kan butuh fasilitas, Pak. Nggak harus orang sensing. Iya, betul. Tapi pada orang sensing, Anda harus lebih detail. Harus lebih concern di sini. Karena gini, kalau dia pakai pulpennya, bukan pulpennya dia, atau penghapusnya bukan punyanya dia, itu orang sensing nggak bisa belajar. Dia nggak nyaman pakai miliknya orang lain. Jadi pastikan fasilitas itu punya dia sendiri, dan jangan pernah dipinjam-pinjamkan. Tapi kan kesannya pelit dong, Pak. Ya nggak apa-apa, Bu. Daripada anak Ibu bermasalah nanti belajarnya. Nanti supaya mengkompensasi dia tidak pelit, Ibu bawakan anak sensing Ibu makanan lebih banyak. Bilang sama dia, nanti kamu kasihkan nih temenmu. Nah, itu mengkompensasi supaya dia tidak pelit kalau dipinjam barangnya. Nah, kalau orang thinking, dia butuh media informasi. Kasih aja buku, kasih internet, kasih gadget aja untuk belajar. Jadi kalau Anda pusing nih, orang thinking ini cenderung akan ciri-cirinya ya, cenderung akan banyak bertanya, cenderung mencari data. Dia itu sulit menerima informasi dari orang lain yang pintu masuknya lewat mulut. Jadi semakin banyak kita ngomong, semakin banyak kita menjelaskan, justru orang thinking makin nggak mudeng. Tapi semakin singkat kita menjelaskan, bisa jadi dia lebih mudah masuk. Nah, cara paling mudah adalah kasih aja buku, kasih aja YouTube, kasih aja media-media pembelajaran. Sehingga dia bisa baca sendiri. Nah, orang thinking ini punya bakat rajin baca. Tapi kalau feeling itu malas membaca. Maka dia akan lebih senang kalau dibacakan oleh orang lain. Jadi kalau gurunya yang bacakan, dia lebih cepat ingat. Tapi kalau orang thinking, gurunya yang bacakan, dia lebih cepat lupa. Tapi kalau dia baca sendiri, itu nanti akan men-trigger otaknya untuk menganalisa apa yang dia baca. Sehingga dia lebih mudah mengingat. Makanya untuk gadget bagi orang thinking itu nggak ada masalah sebenarnya. Ya, asal dibatasin ya screen time-nya. Nah, kalau orang thinking ini kebutuhan belajarnya adalah dia diberi keleluasaan untuk mengerjakan dengan caranya sendiri, ya, dengan versinya sendiri. Karena dia kreatif. Kalau dia diberi tahu cara mengajarkannya dengan versi kita, itu biasanya sulit untuk masuk. Jadi beri dia kebebasan bereksplorasi, atau beri dia media-media untuk mengeksplorasi. Contoh buku kosong. Jadi kalau bilang sama dia, kalau ada poin-poin penting yang kamu anggap harus kamu hafal, kamu catat. Nah, itu namanya mencatat ide-ide yang muncul. Kemudian pakai simulasi, berbagai cobaan, sandiwara, atau skenario. Saya cerita nih, tadi malam anak saya yang intuiting introvert tuh nanya, dia ngerjain soal, ngerjain PR, pertanyaannya gini, apa sikap Anda terhadap keputusan hasil musyawarah? Ini pertanyaannya berat banget kan? Apa pertanyaan ini? Apa sikap Anda terhadap hasil keputusan musyawarah? Karena anak saya intuiting, saya nggak bisa jawab langsung. Ya, karena cara kerja otak orang intuiting itu berimajinasi, menghayal. Maka saya menggunakan yang namanya skenario. Gava, misalkan begini, kita ada 10 orang nih di rumah.
10 orang ini pengen jalan-jalan untuk liburan sekolah. Ada 2 pilihan. Yang satu ke Waterboom, pilihan yang pertama, pilihan yang kedua ke Kidzilla. Ternyata di voting, dipilih. Dari 10 orang, ada 8 orang yang milih ke Kidzilla. Ada 2 orang yang milih ke Waterboom. Dapa milih ke Waterboom sama Bang Aldi. Jadi 2 orang ke Waterboom. Nah, yang 8 orang milih ke Kidzilla. Yang menang yang mana, Dapa? Yang 8 dong ya. Nah, Dapa sikapnya gimana dengan pilihan ke Kidzilla? Iya, dia gini kan. Ya berarti harus diterima lah ya. Karena yang banyak udah milihnya ke Kidzilla. Nah, itu sikap kita. Jadi nulisnya gimana ya, kata dia. Nah, menerima keputusan hasil musyawarah yang banyak atau menerima keputusan bersama. Oh gitu aja jawabnya. Nah, mesti diskenariokan Bapak Ibu cara menjawabnya. Anda kalau cukup jawab secara langsung ada tembak jawabannya, ya udah kita terima keputusannya. Besok lupa dia. Tapi dengan ada skenario cerita saya tadi, skenario itu yang paling mudah diingat orang intuiting. Karena dia berimajinasi, seolah-olah itu terjadi. Nah, karena dia punya kemampuan time tunnel tadi. Nah, kemudian kalau dia bentuknya hafalan, cara belajar orang intuiting ini suruh dia menyampaikan hafalannya tadi, versinya dia. Jadi sesuai dengan caranya dia. Contoh nih, buat teman-teman pendidik. Saya kan intuiting extrovert. Dulu disuruh menghafal plat mobil, BK Medan, BL Aceh, BM Pekanbaru, BA Padang. Yang tertulis di textbook, di buku kan seperti itu. Ya, BA Padang, BM Pekanbaru. Ini yang tertulis di buku. Kalau saya hafal plek seperti itu payah. Setengah mati saya ngapalnya. Maka gimana cara menghafalnya? Saya harus bikin versi barunya. Versi barunya itu datang dari mana? Dari kreativitasnya saya. Apa versi baru yang saya ciptakan? BM itu Pekanbaru. Apa ya di Pekanbaru? Oh, banyak minyak. BA itu Padang, banyak anjing saya buat. BL itu Aceh, banyak lada. Teman saya intuiting lain, BL itu banyak laut. Jadi ide yang baru apa di situ? Banyak laut, banyak minyak, banyak anjing, banyak karet, Medan, banyak-banyak tadi itulah hasil idenya saya. Itulah yang mudah saya ingat, bukan apa yang di buku. Tapi ingatan saya akan BL, banyak minyak, banyak laut tadi, itu yang men-trigger textbook tadi. Kebayang nggak Anda tuh gimana cara ngapal itu? Jadi biarkan anak intuiting itu menciptakan hasil karya dia sendiri, cara belajarnya sendiri, cara menghafalnya sendiri. Cuma kalau udah pakai konsep Sipin, kita tahu polanya. Nah, kalau teman-teman bingung, nonton aja film India Tere Janam. Tere Janam kalau nggak salah ya. Nanti saya kasih linknya ya. Itu kisah tentang cara belajar anak intuiting. Ya. Karena dia dianggap tidak berprestasi di sekolah, karena komparasinya abangnya yang juara 1. Nah, orang feeling kebutuhan belajarnya apa? Orang, figur, sosok. Jadi kalau yang ngajar tadi guru, maka saat itu guru tadi menjadi sosok bagi dia. Yang enak diajak diskusi, yang enak diajak ngobrol, yang enak diajak berteman. Jadi jangan seperti guru ke murid banget. Ya seperti berteman aja. Kalau orang tua yang ngajarin nanti di rumah ketika anaknya ngerjain PR, harus jadilah teman, jadilah sahabat, jadilah figur yang dicintai anaknya. Jadi kalau orang tua tadi dibenci sama anaknya, ini bakalan setengah mati ngajarin anaknya di rumah. Bakalan nggak bisa. Yang ada makin dimarahi, anaknya makin benci. Dimarahi lagi, anaknya makin benci. Nah, makin dalam bencinya, makin susah. Ya, jadi orientasinya pada orang, pastikan dia menemukan figur yang disukai sebagai teman belajar, sebagai guru pengajarnya, sebagai dosennya. Dalam bekerja pun sama, orang feeling pun kalau bosnya dia nggak suka, itu pasti ada aja masalahnya. Nah, kalau orang insting, suasana yang kondusif, orang tenang, lingkungannya jangan ada berkonflik, setiap orang saling mendukung. Jadi jangan ada berantem antara guru dengan murid.
Jangan ada berkelahi antara teman dia dengan temannya juga. Pokoknya di dalam kelas itu jangan ada pertikaian aja. Itu udah lumayan oke untuk anak insting. Cuma masalahnya di sekolah udah oke, di rumah ternyata emak bapaknya berantem, ya kan? Abangnya sama bapaknya berantem, kakaknya sama mamanya berantem. Orang insting di situ hidupnya itu akan penuh dengan tekanan karena dia nggak tenang dengan lingkungan yang tadi berkonflik. Jadi ini kata kuncinya. Kalau ini sudah ada, aman dibuat orang insting. Nah, terakhir teman-teman, ini motivasi. Apa motivasi belajarnya orang sensing? Jadi sudah dilakukan persiapan, sudah diberikan kebutuhan belajarnya, kok tapi dia nggak termotivasi belajar. Maka lakukan yang ketiga. Bagi orang sensing, lingkungan yang jelas imbalannya dan konsisten pemberiannya. Ya, contoh kalau naik kelas 4, ranking 1, dapat hadiah sepeda. Ini contoh. Saya sudah ada 4 ya kasus yang anak sensing, dan kasusnya sama orang tuanya dileskan Pak 4 ini. Dan 4 ini terbukti karena mereka ngerjain. Banyak yang disaranin tapi nggak ngerjain. Jadi nggak ada laporan. Nah, saya bilang, Bu, uang lesnya berapa? 500.000 Pak sebulan. Mata pelajarannya berapa, Bu? Ada 10 misalkan ya. Nah, Ibu pengen anaknya nilainya berapa? Ya kalau bisa nilai 10. Ya udah. Bu, bilang sama anaknya, kalau nilai kamu yang satu pelajaran aja nilainya 10, Mama kasih 50.000. Kalau nilainya 9, Mama kasih 30.000. Kalau nilainya 8, dikasih 15.000. Nah, jadi 8, 9, 10 aja yang dikasih nilai. Selebih itu jangan. Ibu praktekin deh, saya bilang. Dan ternyata dari semua orang yang saya saranin, ada 4 orang yang mempraktekkan. Lesnya diberhentikan, ya kan? Dia ngomong ke anaknya seperti itu, kan sama, uang lesnya dikasih juga ke anaknya. Daripada kasih ke orang les kan. Anaknya auto belajar tanpa disuruh. Ya, karena apa? Jelas imbalannya, konkret ada duitnya. Kalau nilai, angka itu nggak konkret bagi orang sensing. Apa ini angka tulisan? Aku pun bisa tulis, kan gitu kan. Tapi yang konkret itu adalah yang berupa dengan barang, ya uang. Nah, kalau orang thinking, motivasinya kemenangan, juara, menang kalah. Dia kompetisi dengan pengakuan siapa menang, siapa yang kalah. Nah, saya kasih cerita lagi di ilustrasi nih. Ini karena saya thinking sukanya pakai ilustrasi ya. Ini real juga kenyataan. Ini juga alasan kenapa orang tua dan pendidik wajib tes TIFIN. Karena Anda kalau nggak tahu Anda tipenya apa, jadinya memaksakan. Kejadiannya seperti ini. Orang tuanya thinking, ya kan? Anak perempuannya ini sensing. Anak perempuannya ini komplit. Ma, itu adik punya piala 12. Jual aja lah satu-satu. Kali 100.000, adik udah dapat duit 1.200.000. Ngapain pialanya di lemari aja? Kan gitu kata anak yang sensing. Ingat ya, tadi anak sensing tuh motivasinya apa? Imbalan. Apa kata mamanya yang thinking? Jangan dijual, nak. Biar aja di lemari ini. Jadi kalau teman-teman mama datang ke rumah, kalau ada arisan, ada kumpul-kumpul keluarga, mereka tahu kalau kamu pernah juara ini, juara ini, juara ini, juara ini. Jadi kamu bisa bangga, nak, kalau karena kamu pernah juara. Untuk apa? Gak ada duitnya, kata anaknya. Nah, kira-kira piala tadi kebanggaan siapa? Kebanggaan mamanya. Kebanggaan orang tuanya. Karena orang tuanya thinking. Orang thinking mengejar itu. Mengejar pengakuan. Mengejar menang kalah. Maka ranking itu perlu untuk orang thinking. Supaya dia bisa ngukur. Aku sama temanku yang ini ternyata selisihnya sekian angka. Aku ranking 3, dia ranking 5. Aku sama yang ini segini. Angka itu penting bagi orang thinking. Jadi kalau ada sekolah yang menghilangkan ranking, bagi kami itu salah juga. Karena itu harus ada bagi orang thinking. Dia bisa mengukur dirinya. Dalam konsep Stephen, dalam menghafal Al-Quran, di tafsirnya Stephen, itu orang thinking, apa yang dianjurkan duluan? Yang dia hafal.
adalah angka. Anda harus hafal dulu ayatnya nomor berapa, halamannya nomor berapa, surahnya keberapa, juz keberapa. Angkanya dulu dia mesti hafal, baru dia hafal ayatnya. Karena pintu masuknya dari angka tadi. Jadi angka itu lebih mudah. Anak thinking, kalau belajar sejarah, dia lebih mudah menghafal kejadiannya, tanggal kejadiannya. Baru dia mudah menghafal isi sejarahnya. Tapi kalau orang sensing, ceritakan dulu sejarahnya, baru ceritakan tanggal kejadiannya. Itu bedanya di situ. Jadi kalau orang thinking menang kalah, ya. Nah kalau Anda nggak bisa memberikan pengakuan, kasih hal-hal yang simple, yang sederhana. Ini saya baru dapat cerita kemarin, padahal saya iseng itu ngasih usulannya, tercetus gitu aja. Jadi dia punya anak thinking perempuan, bandelnya minta ampun, nggak bisa dibilangin. Kemudian sekolah suka-suka, kadang masuk, kadang enggak. Nah, saya bilang ke orang tuanya, Bu, coba Ibu print, kebetulan orang tuanya kan akademis lah, guru gitu kan, punya printer, punya apa. Ibu printkan aja sertifikat untuk anak thinking ini. Sertifikat untuk apa? Misalkan gini, kalau ibu lihat dia punya prestasi kebaikan, contoh kebaikan apa? Bisa mengatur sepatu. Ibu bikin sertifikatnya. Selamat berprestasi kepada anakku yang bernama ini karena telah berhasil merapikan sepatu di rumah ini. Nah, ibu bikinlah sebanyak apa prestasi kebaikan dia. Nanti auto baik, Bu, anaknya, saya bilang. Nah, ternyata dipraktekinnya. Dan itu 3 tahun yang lalu. Dia tesnya sama saya. Nah, saya baru tahu cerita ini ketika dia datang bawa pasukan 7 keluarganya ke kantor kami untuk tes tipin. Saya tanya, Bu, ini 7 keluarga kenapa bisa tes tipin? Saya bilang, gara-gara Pak, kemarin kami buat reunian lah di rumah, reuni keluarga. Nah, mereka heran, banyak banget sertifikat yang saya print untuk anak saya yang perempuan ini. Ini sertifikat apa? Anakmu lomba di mana kok ada lomba-lomba yang kayak gini? Nah, saya lupa kalau saya ngasih saran itu. Nah, seperti yang Bapak sarankan dulu, kata dia. Memang saya ada nyaranin ya, Bu. Nah, jadi keluarganya pada nanya, ini sertifikat apa ini kok banyak kali untuk anakmu, katanya. Itulah, aku disarankan sama orang Stephen. Nah, oh pantas anakmu berubah ya sifatnya ya, gini. Nah, cerita itulah yang dibawa kepada keluarganya. Makanya 7 keluarganya itu datang ke kantor kita ngetes tipin semua anaknya. Nah, ini terbukti. Saya aja lupa itu kejadiannya. Kalau dia nggak datang, saya nggak tahu itu historinya. Jadi beri pengakuan. Maka kalau punya anak thinking, murid thinking, sekecil apapun prestasi anak kita, Bu, Ibu kasih pengakuan. Wah, kamu keren, Nak. Wah, kamu datangnya on time. Hebat. Ih, kamu cepet ya nulisnya. Tulisan kamu rapi ya. Bajumu rapi. Itu Ibu beri pengakuan hal-hal sepele seperti itu. Mungkin sepele bagi kita, tapi bagi orang thinking, itu bagus banget untuk motivasinya. Tapi bagi sensing, itu cuma sementara. Ya, dia akan anggap Ibu baik kalau ada duitnya. Tapi kalau bagi thinking, enggak. Ya buktinya saya punya keponakan, dia dikasih hadiah karena juara 1, ya, dikasih hadiah tumbler, sama ada pin bintang. Pin bintangnya dia pakai, tumblernya dikasihnya sama anak saya. Dapat nih buat kamu aja tumblernya. Datang si Dapat, aku mau yang pin bintang itu. Jangan, ini bintang aku, kata dia. Karena bintang itu pengakuan. Kalau tumbler itu bukan pengakuan. Tapi bagi orang sensing, yang tumblernya itu yang lebih berharga daripada pinnya. Nah, itu bedanya. Nah, ini 3 lagi ya. Intuiting. Intuiting ini motivasinya apa? Dia diberi kesempatan berekspresi, menghasilkan karya cipta yang berbeda, atau gampangnya dibebaskan lah. Tapi bebas yang bersyarat. Bebas bersyarat itu saya bilang mudahnya tidak melanggar Al-Quran, hadis, Undang-Undang Dasar 1945. Udah, gampangnya gitu aja. Jadi lingkungan yang memberikan kesempatan dalam berekspresi, dalam berkarya, melakukan sesuatu yang berbeda.
Nah, gampangnya gini, kalau untuk anak intuiting ini, Anda sebagai pendidik atau orang tua, nggak usah terlalu cerewet, nggak usah terlalu detail, nggak usah terlalu gampangnya, nggak usah terlalu ditanyain PR-nya mana, tadi belajar apa, sekolah kamu ketemu siapa. Ini kan ada mama yang sok perhatian kan gitu. Nah, akhirnya anak intuitingnya stres. Nah, saya sejak anak saya masuk sekolah, nggak pernah saya tanyain PR-nya. Gurunya aja yang sibuk. WhatsApp sama istri kan. Bu, tolong ya Bu, nanti si Dapa pelajarannya ini diulang lagi. Tadi ya di sekolah agak beberapa kali lakukan pengulangan belum benar. Ya itu kami sekedar baca aja. Nah, karena saya punya anak intuiting, saya cukup pakai gambaran besar. Jadi yang detail-detail operasional harian itu tadi, aktivitas kegiatan harian itu, nggak usah terlalu diintervensi. Itu membuat dia nggak punya ekspresi, membuat dia nggak bisa melakukan sesuatu yang versinya dia. Ya cukup pakai gambaran besar. Jadi saya bilang gini, karena dia hasratnya main HP, ya ini anak intuiting ini hasratnya main HP doang ini, nggak ada yang lain. Nah, saya bilang, kamu boleh main HP satu hari itu kita batasi 3 jam. Dengan syarat, nilaimu jangan pernah ada yang C, saya bilang. Kalau dapat ada C-nya gimana ya? Kalau kamu ada C-nya, nggak boleh lagi main HP. Nggak boleh main HP-nya berapa hari? Selamanya. Jadi deh kan. Jadi kalau nilai dapat nggak ada C, selamanya boleh main HP? Boleh. Cuma itu doang Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah kelas 1 itu nilai yang B-nya dari 14 pelajaran kelas 1, nilai B-nya 3. Kelas 2, ini semester yang kemarin terakhir, nilai B-nya 1, yaitu pelajaran olahraga. Bu Uni ketawa dia. Apa kata gurunya, Pak? Maaf ya Pak, kami nggak bisa bantu nilai yang olahraga ini. Kenapa? Si Dapa ini Pak, keliling lapangan 1 kali, dia udah ngos-ngosan, terus dia duduk Pak di pojok. Kita suruh ulangin lagi, dia nggak mau. Gitu. Ya saya paham lah Bu, namanya orang intuiting. Ya kita paham Pak, tenaganya memang nggak banyak. Kata dia. Nah makanya begitu dia milih juara ikut taekwondo, ikut lari, kami larang. Dapa ngapain taekwondo? Nanti Dapa pulang pegal-pegal, terus nyuruh ayah sama bunda kusuk-kusuk. Malas lah. Udah kamu ngambil art aja, saya bilang. Ngambil seni rupa. Nah jadi beri aja dia keluasan, kesempatan, tapi kunci dia dengan target besar, dengan mimpi besar. Nah mimpi besarnya apa? Ya kalau sekolah kan yang penting nilainya nggak jelek kan. Ya saya anggap nilai nggak jelek itu C aja. Nah kenapa harus ada A dan B? Orang intuiting itu harus dikasih pilihan. Jadi dia bisa memilih, bisa A, bisa B. Kalau nggak ada pilihan, dia tertekan. Akhirnya nggak nyaman untuk mengerjakannya. Nah kalau orang intuiting, motivasinya terkenal. Bikin dia famous. Supaya datangkan pujian. Sehingga mendatangkan popularitas, membuat dia menjadi favorit. Caranya gimana? Ada beberapa cara, contoh. Jadikan dia ketua OSIS. Jadikan dia ketua kelas. Oh, ketua kelas mungkin nggak bisa, ketua geng. Ketua geng nggak bisa. Kalau kita tinggal di kompleks, bikin anak kita famous. Kalau bisa emak-emak kompleks kenal anak kita. Kalau dia kenal anak kita merasa famous, dia akan merasa minder kalau nilainya jelek. Ini kata kuncinya. Jadi pintu masuknya dari situ. Saya punya kasus itu, anak piling, dileskan matematika sama orang tuanya. 13 bulan, les matematika, fisika. Anaknya nggak bertambah nilainya. Malah guru lesnya pun nyerah. Pak, ini kayaknya nggak ada perubahan, Pak. Nah, karena nggak ada perubahan, orang tuanya bingung, cerita ke temannya nyarankan tes tipin. Makanya ketemu kami. Nah, setelah kita tes, saya bilang, Bu, Ibu, Bapak harus tes, saya bilang. Kalau nggak, saya nggak bisa ngasih solusi untuk anaknya. Jadi kami wajib tes, wajib. Kalau nggak, saya nggak bisa ngasih solusi apapun. Nah, diteslah. Anaknya feeling extrovert, bapaknya thinking, mamanya sensing. Nah, saya tanya, David, kamu kalau nggak ada les matematika yang kayak kemarin, kamu maunya les apa?
Dia nengok bapaknya. Udah, papamu nggak marah kok. Kita udah sepakat. Nah, mau les piano om, cuma kata bapak nggak masuk akal. Karena bapaknya thinking. Terus bapaknya bilang, nggak masuk akal gimana pak? Saya bilang, Pak, nilainya yang rendah matematika. Kenapa saya harus leskan piano? Apa hubungannya, kata dia. Iya juga saya pikir kan. Oke Pak, kalau pakai konsep balancing, memang iya Pak. Itu nggak ada hubungannya. Tapi kalau di Stipin, kami nggak pakai konsepnya seperti itu. Kami pakai konsepnya lining, diselaraskan dengan mesin kecerdasannya apa, diselaraskan dengan bakatnya apa. Nah, anak bapak ini orang feeling, pendengaran kuping kanannya itu lebih sensitif, lebih tajam, sehingga mudah masuk ke otak kanannya. Dibandingkan dia belajarnya itu harus terlalu fokus. Lebih bagus ada nadanya, saya bilang. Nah, main piano itu Pak, itu dia belajar mengenal nada, menghafal nada, sehingga otaknya terlatih tuh Pak. Sehingga nanti harapan kita kalau dia bisa hafal nada, mudah hafal nada, itu membuat dia mudah belajar yang lain, saya bilang. Nggak masuk akal kan bapaknya. Nah, karena bapaknya thinking, saya sudah 2-3 kali ngasih masukan enggak juga, saya baru nge. Oh, ya dia kan thinking, naklukan saya intuiting. Informasi ke saya pasti membal. Saya beralih ke mamanya, ke istrinya. Bu, gini aja lah Bu. Karena istrinya sensing, kita bicara materi. Ya kan? Pintu masuknya materi. Ibu kalau leskan lagi dia, sebulan ke depan, sampai setahun ke depan, biayanya berapa habis? Di 1 bulan aja udah 700-800 ribu Pak. Belum ongkosnya lagi segala macam. Ya total berapa Bu? 1 jutaan lah Pak, kata dia. Les piano itu berapa Bu? Ya paling 600 ribu Pak, kata. Berarti Ibu hemat berapa? Saya bilang. Hemat 400 ribu. Pertama Ibu udah hemat Bu. Iya juga ya Pak, iya. Nah gini aja Bu. Ibu coba leskan dia selama 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan ini tidak ada perubahan apapun pada anak Ibu yang feeling, saya ganti setengah biaya lesnya. Saya nggak mau ganti full lah Bu, enak banget Ibu, saya bilang. Saya ganti setengah biaya full. Berarti kalau biaya lesnya 600 ribu, 3 bulan, berarti saya gantinya 900 ribu ya. Saya ganti Bu. Bikin kesepakatan pun boleh, saya bilang. Alah, gak usah gitu kali lah Pak, kata dia kan gitu. Enggak, supaya Ibu mau mempraktekkan, saya bilang. Ya udah Pak, kami pertimbangkan. Nah ternyata sebulan setengah setelah itu, dia tuh kabarin kita. Ke istri saya dia kabarin. Bu Reni, bener loh apa kata Stephen. Ini anak saya ini semangat kali belajarnya. Nah kita kan kepo. Ih, pengen tahu nih historinya kemana. Saya dapat cerita ternyata belajar di piano tadi karena dia feeling cepat nangkapnya. Karena dia cepat nangkap sama guru les, anak-anak yang baru disuruh guru les tadi dia ngajarin. Karena dia secara usia lebih tinggi, lebih selisih berapa tahun gitu kan. Murid-murid baru itu di bawah dia usianya. Nah karena si anak ini pinter, guru lesnya nengok. Coba deh kamu yang ngajarin mereka dulu. Nah ketika dia ngajarin anak-anak tadi, dia kan famous tuh. Famousnya kenapa? Anak-anak ini ternyata cerita ke orang tuanya. Kami tadi diajarin sama abang itu. Yang itu masih satu kompleks. Satu kompleks perumahan. Jadi tempat lesnya satu kompleks. Yang belajar di situ masih satu kompleks. Jadi dia terkenal. Nah karena terkenal, ini orang tuanya mungkin nggak tahu lah ya. Tiba-tiba anak ini bilang, "Mah, adik mau lagi lah les matematika kemarin." Anaknya minta les lagi. Tapi gurunya diganti. Yang agak senyum sedikit, yang agak ramah lah bahasa dia gitu. Jangan gurunya kayak gitu lama, yang jutek, yang cerewet gitu. Gak suka adik. Nah, diganti guru lesnya matematika. Jadi triggernya dari situ dulu tuh. Jadi kalau dia terkenal, dia akan malu nilainya rendah. Cukup bilang gitu aja ke anak feeling. Itu bisa membuat dia termotivasi. Jadi bukan karena ranking, bukan karena juara, bukan karena harta, ya, bukan karena dikasih kebebasan, bukan. Nah, kalau insting terlibat, lingkungan yang memberikan dia kesempatan untuk terlibat, menolong, melakukan, atau mengimplementasikan apa yang telah dipelajari. Mudahnya gini,
Kalau kita punya murid anak insting di sekolah, dia belum paham banget dengan pelajarannya, suruh dia ngajarin orang lain. Karena apa? Ada trigger untuk menolong. Nah, trigger menolong tadi itu yang menggerakkan otak instingnya, sehingga dia berela belajar dulu supaya dia bisa ngajarin orang lain. Saya dapat cerita dari Bu Unik yang bagus tuh, saya baru tahu. Bu Unik bisa masuk perguruan tinggi gara-gara disuruh nolong kan. Nah, tolong Ibu, gimana Bu supaya biayanya lebih murah ya? Jadi kamu harus masuk perguruan tinggi negeri. Ya, betul. Nah, jadi bukan karena supaya gengsinya tinggi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, bicara sama orang insting, menolong. Kamu tolong saya belajar dengan giat supaya masuk perguruan tinggi negeri, supaya saya biayanya nggak banyak. Nah, dibantu saya dalam hal itu. Nah, saya punya kasus yang sama kayak gini. Anak insting ini tiba-tiba nggak mau sekolah lagi. Hanya gara-gara gurunya melarang anak ini membawakan tas gurunya sama buku-bukunya. Jadi selama ini anak ini sering bawain buku gurunya, bawain tas gurunya dari dalam kelas ke ruangan guru. Nah, ternyata guru ini lama-lama risih. Dia merasa nggak enakan. Jadi dilarangnya anak ini. Udah kamu jangan bawain lagi buku ibu, biarin aja. Hanya gara-gara itu anaknya besok nggak sekolah. Nah, usut punya usut, ternyata begitu dicek, kita tanya, Ibu guru kenapa ngelarang anak ini untuk membawa tasnya? Saya takut Pak, anak ini ngelapor ke orang tuanya. Nah, saya takut orang tuanya berasumsi saya nyuruh-nyuruh anaknya. Nanti apa kata sekolah Pak? Nanti orang tuanya ngomong apa ke sekolah? Takutnya saya dimarahi Pak, kata dia. Gitu Bu, ya saya bilang. Nah, baru nanti kita sepakatan, Bu, boleh nggak Bu? Kalau Ibu boleh, dibolehkan anak ini membantu, ya biarin aja. Nah, itu solusinya. Jadi dia harus terlibat. Ketika anak insting tadi mengangkat tas gurunya, membawakan buku-buku gurunya, itu dia dalam kondisi terlibat. Dalam kondisi kepake. Nah, kepakainya itu yang bikin dia termotivasi. Nah, jadi dibiarkan aja, jangan kita larang. Oke, ini kesimpulannya ya terakhir teman-teman, mudah-mudahan tidak lewat waktunya. Jadi kesimpulannya pada orang sensing persiapannya itu fisik, beri kebutuhannya fasilitas yang lengkapi, motivasinya imbalan. Nah, pada orang thinking pikiran, kebutuhannya media informasi, dan motivasinya kemenangan, menang kalah. Nah, kalau orang intuiting hasratnya kita penuhi, cari hasratnya apa. Asal itu bisa kesenangan, passion, apa-apa yang dia senangi, walaupun bagi Anda itu nggak ada kaitannya sama pelajaran. Walaupun bagi Anda itu mungkin nilai sesuatu yang buruk. Misalkan hasratnya main game, misalkan hasratnya yang aneh-aneh lah, yang Anda anggap itu nggak ada hubungannya. Nggak ada masalah, masuk aja dari situ. Kebutuhannya media kebebasan, eksplorasi, motivasinya karya cipta. Feeling mood-nya diperbaiki, kebutuhannya cari orang yang paling dia senangin, yang dia cintai, motivasinya bikin dia famous, bikin dia terkenal. Caranya gimana? Suruh beberapa orang muji-muji anak kita, itu sudah bisa cukup juga. Nah, kemudian persiapannya insting adaptasi, kuasa kebutuhannya suasana kondusif, dan motivasi terlibat. Mungkin itu aja Bu Unik dari saya yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-unshare, Pak? Oke, share ya. Terima kasih Pak Ferry.